Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jadi, seperti biasanya, aku di sini akan menjelaskan tentang codingan dari sebuah fitur yang ada di aplikasi yang kami buat, yaitu Bitakwa. Nah, sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Nama aku Cika Maharani dari kelas 9. Dan seperti yang sudah tertera dalam thumbnail dan judul, di sini aku akan menjelaskan tentang codingan dari salah satu fitur Bitakwa, yaitu adalah video kajian. Nah, jadi video kajian ini emang agak lumayan banyak penjelasan kodenya, karena di sini kita menggunakan Receiver View. Nah, daripada lama-lama, langsung aja kita menuju ke bedah kode. Oke, seperti biasa di sini aku akan menjelaskan dari tampilannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada activity menu video kajian. Nah, ini emang terlihatnya sangat simple gitu, karena di sini kita setting pakai Receiver View dong. Jadi ya emang kayak gini tampilannya. Jadi di sini kita menggunakan Receiver View. Receiver View itu yang codingannya anaknya banyak itu loh. Nah, di sini aku menggunakan itu lagi. Terus pastinya ada toolbar, karena kalau mau nge-back itu biar gampang aja. Nah, yang pertama itu kita buat ID-nya. ID-nya itu toolbar menu video kajian, biar gampang dipanggilnya. Terus kita kasih layout widget-nya match parent, sama head-nya itu web content. Background-nya itu color primary, color yang sering bakal kita pakai, warna utama. Terus constraint-nya ini parent, navigation icon-nya ini yang back ini. Di situ title-nya video kajian, title ini kayak biasa sih, title at range sama text color yang white. Terus di sini kita kasih Receiver View yang bisa di scroll ke bawah yang bakal berbentuk list. Kita kasih itu. Di sini kita kasih ID-nya Receiver View video kajian, width-nya match parent, height-nya 0 dp, margin-nya 8 dp, dan all constraint-nya itu parent. Sama top to bottom off-nya itu nyambung sama toolbar menu video kajian. Kayak gitu. Lanjut lagi ke item row-nya. Item row-nya ini bakal ditampilin di bagian menu video kajian. Cuman karena ini kan berbentuk Receiver View, jadi di bagian menu video kajian utamanya itu ya cuman Receiver View yang item 1, 2, 3 doang. Cuman nanti bakal ditampilinnya yang kayak gini. Di sini ada gambar, kajian, nama channelnya, nama channelnya, nama ustadznya, dan nama judulnya. Nanti kalau dipencet langsung bisa nonton dong kajiannya pastinya. Nah, aku mau ngingetin lagi. Enggak lagi sih, baru first time. Aku mau ngingetin kalau video kajian ini nyambung sama YouTube. Jadi nanti bukan dari aplikasinya gitu loh, tapi dari YouTube. Jadi kita ngambil videonya itu dari YouTube, dari link YouTube. Jadi need wifi access gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Width-nya itu match, height-nya wrap. Ini kita kasih card view maksudnya. Ini kasih card view, ini udah ini ya guys, udah di setting dari sananya. Terus constraint layout buat ini. Constraint layout. Terus habis itu kita setting juga width-nya match, height-nya wrap, marginnya 16 dp, kasih jarak. Terus card view ini nih buat gambarnya, kita kasih ID biar gampang dipanggilnya nanti. Terus width
Height-nya juga kita setting, radiusnya 16 dt biar gak lancip banget. Constraint semuanya itu parent. Di situ kita buat constraint layout lagi buat miring bener ya penutupnya gitu. Terus habis itu ini constraint layout yang ini tuh semuanya match parent. Habis itu up compact image view-nya kita kasih buat nampilin gambar, and then after that kita kasih ID-nya biar gampang dipanggil. Habis itu width-nya match, height-nya 160 dt. Terus kita panggil gambarnya yang udah kita masukin di drawable. Terus kita kasih scale type center crop biar di center. Terus semuanya itu semua constraint-nya itu parent. Jadi di ujung-ujung kita disambunginnya. Ini juga buat button play-nya. Terus habis itu width sama height-nya itu 50 dt. Terus kita panggil SRC-nya yang ada di drawable, IC play video kajian, terus semua constraint-nya ini parent. Oke. Lanjut lagi. Ini buat nampilin text view. Jadi kita tinggal masukin doang, panggil doang, terus kita setting kayak biasa. Kita kasih ID, kita setting juga width sama height-nya, margin top-nya kita kasih 8 dt, text-nya kita kasih kajian online sunnah. Ini masih sementara ya guys, jadi belum selamanya namanya kajian online sunnah. Gitu. Terus habis itu font family, kita kasih font family-nya biar gak terlalu bosen-bosen banget fontnya. Terus text color-nya gray, ini juga udah di setting color. Terus constraint top to bottom of-nya itu card, ID card. Ini nyesuaiin sama yang card atas ini, gitu. Ini juga di tulisannya sama, cuman beda di constraint top to bottom of-nya, ukurannya, sama warnanya doang. Text family font family-nya tuh hampir sama, cuman beda di mana bold. Itu sekian dan belum maaf. Ini nih dia detail video kajian. Nah ini ketinggalan, hampir ketinggalan. Nah ini aku masih yang ngasal aja karena nanti bakal disetting di dalam kelasnya, di dalam .kt-nya. Jadi di sini kita tampilin yang pertama. Ini tuh berguna buat nampilin video YouTube-nya. Nah, kita kasih ID-nya biar nanti tuh ini bakal sering dipanggil di dalam KT, dalam kelasnya. Terus width-nya match parent, height-nya 250, autoplay-nya false. Terus constraint-nya semuanya parent menyesuaikan dengan ujung-ujung layar handphone. Habis itu add compact text view, ini buat nampilin teks seperti biasa. Cuman ini bedanya kalau yang biasanya kan jarang pakai margin, terus jarang dikasih itu juga kan, apa namanya, pokoknya margin gitu jarang kan. Ini bedanya kita kasih margin, start, top, end-nya tuh beda-beda. Cuman di sini langsung. Terus ellipse size, and text-nya Yudit. Ini masih ngasal ya guys, belum di setting soalnya. Jadi aku tuh kasihnya yudit.io.
Habis itu max line-nya cuma satu, jadi biar dia tuh kalau nggak ke bawah gitu, jadi cuma satu gini doang. Kayak gitu. Sama kayak yang bagian nama ustadznya nanti, sama banget. Cuman diganti-ganti aja bagian ukuran, bagian colornya, sama bagian margin, serta top to bottom off-nya doang sih, nggak jauh beda. Yang ini juga berbakti kepada orang. Terus image view-nya ini nanti button share, jadi kita bisa nge-share juga YouTube-nya gitu. Jadi kita nggak cuma kita doang yang bisa nonton, yang punya aplikasinya doang yang bisa nonton, tapi kita juga bisa nge-share ke orang-orang. Kayak gini, ini settingan. Sama kayak yang penjelasan sebelumnya yang pernah aku kasih tahu. Terus habis itu di sini kita kasih garis pemisah antara para judul-judul dengan deskripsi. Jadi nanti di bawah ini ada deskripsi. Nah, ini adalah deskripsinya. Sama kayak ini juga, cuman beda ukuran gitu-gitu doang sih. Oke. Oh iya, aku lupa di sini tuh kita pakainya scroll view. Oke? Bukan constraint tapi scroll. Jadi screen ini tuh bisa di scroll gitu. Oke. Mungkin sekian dari tampilan ini. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian dot class-nya. Dot kt-nya maksudnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian dot class-nya, dot kt-nya. Yang pertama aku bakal ngejelasin di bagian detail video kajian dulu aja ya, yang di bagian ini. Bagian ini. Ini lebih gampang sih. Oke, yang pertama itu ada console extra video kajian sama dengan extra video kajian. Jadi ini gunanya buat menampung data yang ada di dalamnya. Jadi kayak ngebawa semua data yang ada di dalam video kajian. Terus ekstra dipakai kalau mau ngirim ke detail. Jadi ini tuh gunanya buat ngirim data ke bagian detail. Jadi ini tuh disetting di bagian model apa nggak salah? Model atau data ya? Ada adapter gitu. Pokoknya ada di bagian ketiga tersebut di reciter view. Habis itu di sini kita set kontennya, kita setting konten ini tuh buat di screen activity detail video kajian. Habis itu yang ini gunanya buat manggil data dari kajian model ke detail. Jadi kayak untuk mendapatkan data video pada detail video melalui model video gitu. Jadi kayak apa yang ngambil datanya gitu loh dari video kajian model. Berarti ini ekstra video dari kajian model. Ya, kita tebak-tebak dulu aja karena aku lupa. Terus kita buat class dalam class. Nanti situ yang ini tuh buat nampilin video kajian pada layar yang udah kita taruh di XML. Gitu. Ini udah satu paket gitu. Udah satu paket. Habis itu yang ini satu paket ini tuh buat ngatur atau menampilkan video YouTube pada detail video kajian. Kan kalau yang ini cuma nampilin, cuman kan kita belum memutarkan, belum ngasih tahu kalau jalanin kodenya, jalanin videonya. Kalau yang ini kita udah kayak ngatur gitu loh kalau URL-nya tuh ini, terus habis itu buat ready buat di play, buat dijalanin. Terus URL-nya tuh ini, di load gitu. Jadi ini bagian yang
nampilin ke dalam XML-nya. Kalau yang ini tuh buat bagian yang nampilin atau memutar videonya. Habis itu yang ini tuh kayak buat ngejabarin data-data pada masing-masing teks. Jadi nanti kan di dalam apa namanya? Di dalam menu ya, di dalam bukan. Di dalam detail video kajian nih di dalam sini. Di dalam sini. Nah, ini kita tuh cuma tinggal setting-setting doang. Kita cuma tinggal manggil-manggil doang. Ini yang ada di mana ya ini? Oh, udah beda-beda. Pokoknya ini kita tinggal panggil-panggil doang. Teks-teksnya. Terus kita panggil nanti kalau sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kita nampilin apa gitu lah, gimana ya? Misalnya kita bukannya berbakti kepada orang tua, nanti ya udah sesuai detail berbakti kepada orang tuanya. Kalau yang ini tuh bagian kirinya tuh XML. Kalau yang ini tuh bagian isinya gitu, bagian yang ada di kelas. Ini kita panggil-panggil doang kok, gampang. Ini ada di model kalau nggak salah. Iya, model. Terus yang ini tuh ngebuat fitur share. Jadi ini tuh biar berguna gitu lah, fitur share yang button share-nya itu. Nah, jadi kalau misalnya share diklik, nanti itu kayak berpindah. Beraksi gitu untuk nge-share. Gitu. Action send. Beraksi untuk nge-share. Habis itu nanti kalau misalnya di-share, misalnya aku mau share ke WhatsApp atau email. Nanti dia udah otomatis ada kajian dengan judul, nanti nama videonya apa, terus dari channel mana, dan nanti itu bakal ada link videonya gitu. Terus habis itu yang ini start activity send intent, memulai aktivitas untuk nge-send, memulai aktivitas bagian variabel send. Jadi kita setting dulu baru di start. Nah, lanjut lagi ke menu video kajian. Ini hampir ini udah masuk ke bagian recycler view. Dan aku takut bel. Enggak apa-apa, soalnya belnya di sini. Dikit lagi soalnya bel. Enggak apa-apa. Kalau kaget maaf. Nah, jadi yang bagian ini tuh buat seperti biasa, ini tuh buat nge-set kontennya tuh buat apa, buat siapa. Kita nge-set kontennya itu ya buat si activity menu video kajian. Habis itu kita set super text bar biar toolbarnya tuh muncul. Habis itu kita buat kelas init recycle view di dalam kelas menu video kajian. Habis itu yang ini itu buat mendapatkan list dari video kajian model. Kita tuh pakai array list of karena kita ngambil datanya tuh cuman datanya itu banyak, gak cuma satu gitu. Kita buat variabel list, nanti juga bakal dipanggil juga, tapi aku kurang perhatiin. Tapi intinya nanti bakal dipanggil. Habis itu kita buat si recycler view video kajian yang ada di bagian XML itu fix size-nya sesuai dengan tipenya responsif. Habis itu yang ini tuh buat nambah list. Ini tuh karena kita ambil karena datanya tuh terdapat banyak dan lebih dari satu. Habis itu kalau yang ini tuh membuat tampilannya itu vertikal. Jadi bisa di scroll vertikal gitu. Kalau yang ini ngebuat data dari list video adapter ini tuh menjadi sebuah list gitu. Kalau yang ini tuh manggil kelas adapter. Jadi yang ini, jadi kita panggil juga adapternya. Ini kayak kebalik gitu loh, cuma nggak apa-apa. Tapi ini satu fungsi gitu. Nah, kalau yang ini yang sama kayak biasa. Kalau kita kan
kan di handphone itu ada tombol back. Nah di tombol back ini biar berfungsi kita kasih kode ini, jadi bisa back. Oke, lanjut ke bagian data, model, data, dan adapter. Si teman-temannya recycle view. Takut sama Bel. Oke, lanjut ke bagian model. Yang kaya ada di menu A, personalize menjadikan data menjadi sebuah objek yang bisa kita bawa kemana-mana. Jadi kita bisa tuh bawa datanya tuh kemana-mana, bisa ditaruh di sini. Makanya kita pakainya personalize. Terus kita buat data class dengan nama video kajian model yang tadi tuh kita kalau nggak salah panggil ya di dalam detail atau menu. Aku kurang tahu sih dipanggil atau enggak, aku lupa. Nah, jadi di dalam kelas ini tuh terdapat data-data variabel dan teman-temannya. Variabel thumbnail, channel, speaker, title, URL video, summary. Nah, ini tuh banyak dipanggil di bagian detail. Iya, di bagian detail serta menu video kajian. Ya. Terus habis itu yang bagian thumbnail itu sangat berbeda dengan teman-temannya seperti channel, speaker, title, URL video, dan summary. Kenapa? Karena thumbnail itu kan gambar. Dia bukan tulisan, dia gambar. Sedangkan gambar itu datanya itu pakainya integer. Nah, makanya kita pakainya integer bukan string. Terus kenapa nol? Karena kita tuh pakai nol biar kita tuh nggak mengambil data gitu loh. Kalau misalnya nggak ngambil data, terus kita kasih 1 takutnya error nanti kan. Jadi kita kasihnya 0 aja. Sama kayak string. Kenapa kita pakainya? Kita kosongin tanda petiknya karena yaitu kita nggak ngambil data. Ini udah tamat ya ini. Data sekarang di data ini sama kayak yang di doa. Jadi ini data-datanya yang nanti tuh bakal dimasukin ke dalam model. Yang variabel model yang udah kita buat tadi barusan. Nah, di sini tuh kita buat objek biar bisa kita bawa kemana-mana. Terus kita buat private file dengan nama thumbnail. Jadi kan kita ini mau nampilin thumbnail, jadi ya biar bagus aja namanya gitu. Jadi kita kasih thumbnail video. Terus yang ini tuh biar apa? Karena kan kita ngambil datanya banyak, lebih dari 1. Jadi kita pakainya integer array of. Lagi-lagi kita ada integer karena ini tuh kan gambar, jadinya pakainya integer. Nah, terus kita di sini panggil alamat drawable-nya, kita susun satu-satu gambar-gambar apa aja. Terus hampir sama kayak yang ini, cuma ini bedanya teks. Nah kan, ini kita kasih nama channel video, terus kita pakai array of karena kita nih pakainya string bukan gambar, jadi nggak ada integernya. Terus kita jabarin satu-satu. Teman-temannya juga. Ini yang bagian summary-nya. Terus habis itu baris ini tuh berguna, yang ini nih berguna buat manggil model yang ada di atas gitu. Terus habis itu kita ambil data-data dari model. Terus di sini kita ngebuat data menjadi sebuah list. Terus kita loop. Habis itu sesuai dengan posisinya. Terus habis itu yang ini kita ngebuat biar ringkas, kita buat kelas video kajian model di dalam video kajian data ini menjadi sebuah video. Jadi kita kasih wadah lagi gitu, namanya video. Jadi kita di sini tuh gampang nulisnya, tinggal nggak usah nulis video kajian model, tapi video aja. Terus habis itu kita panggilin yang ada di model, terus kita masukin dalamnya sesuai dengan nama-nama yang udah kita buat tadi yang ada di data, terus sesuai dengan posisinya. Return gitu.
Wah, udah mau bel. Aku takut. Aku mau pindah dulu dari sini. Oke. Yang terakhir itu adalah video kajian adapter. Oke, sekarang lanjut lagi ke bagian adapter. Aku di sini beda background karena dikit lagi udah bel. Jadi kayak takut kaget aja gitu. Ini udah lumayan jauh dari bel. Oke, sekarang lanjut lagi ke bagian adapter. Yang pertama itu yang akan dilakukan oleh video kajian adapter ini. Bagian adapter ini adalah on-create view holder. Jadi ini tuh kayak mention alamatnya gitu. Ya, agak berisik ya, maaf. Terus habis itu lanjut lagi ke bagian setelah abis on create ini nanti bakal di setting lagi sama array list. Array list. Nah, nanti tuh dijabarin isi-isi di dalam alamat tersebut. Gitu. Isi-isinya. Terus habis itu nanti sama abis dijabarin gitu isi-isinya, sama get item count tuh dihitung semua data-datanya. Berapa sih ukurannya, berapa sih itunya gitu. Dan yang terakhir adalah online view holder. Nanti bakal ditampilin sama si online-nya. Gitu. Terus kita pakai glide karena ini bagian yang ini tuh buat gambar thumbnail soalnya kan. Terus habis itu yang ini itu jika kita klik holdernya, kita klik itemnya, apa yang akan dilakukan? Nanti bakal berpindah ke detail video kajian sambil membawa ekstra video, membawa data ekstra video lalu memulai aktivitas berpindahan. Kayak gitu. Nah, ini aja nih mungkin sekian dari penjelasan codingan, dan sekarang aku akan ngasih tahu kalian semua tentang Bitaqonya. Oke, jadi di sini aku udah ada aplikasinya. Wait, aku kecilin dulu. Aku udah ada aplikasinya. Aplikasi Bitaqonya. Dan di sini di dalam fitur menunya ini ada video kajian. Kalau diklik nanti kita bakal keluar list-listnya. Nah, ini tuh yang ada di bagian recycle view. Ini recycle view-nya ini bergunanya buat ini. Kalian tahu kan tadi yang di bagian menu video kajian tuh cuman garis-garis kata-kata doang. Nah, kalau udah di coding nanti jadinya kayak gini. Terus kita juga bisa share. Nah, tapi gimana sih cara share-nya? Yang pertama kita klik dulu satu video ini. Nah, ini nanti keluar YouTube-nya. Tuh. Jadi ini tuh nyambung sama YouTube. Di situ, di sini ada deskripsinya. Saya ada tombol share. Kita bisa share. Mana kita mau share? Aku mau share ke Google Chat. Terus aku mau kirim ke aku. Terus habis itu nanti di dalam teks ini bakal keluar nih tuh penjelasan yang tadi aku bilang, yang kalau di share nanti otomatis bakal keluar kayak gini. Kita share deh. Salah guys, maaf. Susah banget di sini. Kita share. Selesai. Oke. Nah, nanti bakal lagi. Oke, mungkin itu aja sekian dari penjelasan aku, dan maaf kalau misalnya aku punya kesalahan kata atau mungkin agak mengganggu gitu beda backgroundnya. Dan makasih juga udah memperhatikan presentasi penjelasan aku ini. Oke, sekian dari aku dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di next and the last video. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.